Ma'asyiral hadirin, jamaah sekalian, pada pagi hari ini insyaallah tepatnya di tanggal 12 Zulqa'dah insyaallah menyelarasi bulan yang agung ini kita lanjutkan taklim mingguan kita, taklim yang kita manfaatkan untuk memperbaiki bacaan tilawah kita dan kita juga insyaallah barengi dengan upaya mempelajari hukum-hukum tajwid di dalamnya sebagai upaya memberikan tahsin atau perbaikan bacaan dan diakhiri dengan insyaallah juga tadabbur melalui tafsir dari ayat-ayat yang kita baca. Jamaah sekalian, insyaallah bisa difahami dan kita akan lanjut bacaan yang pernah kita sudah awali tentu dalam surah An-Nisa. Kita masuk pada ayat ke berarti 26 sekarang ya. Ayat ke-26 nanti kita baca sampai ayat 30. 26 sampai 30. Sekali lagi nanti kita baca, kemudian saya baca langsung diikuti dan kita awali dengan berdoa tilawatil Quran bersama-sama. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة لنا يا رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Sekalian, mari kita lanjutnya membaca ayat ke-26. Sekali lagi saya baca dan langsung boleh nanti ditirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا
إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العظيم. Jemaah sekalian, mari kita artikan secara umum dulu dari ayat yang kita baca sebelum nanti kita praktekkan bacaannya. Ini masih ayat menyangkut penjelasan tentang hak dan kewajiban suami istri, terutamanya kemarin menjelaskan tentang siapa-siapa yang diharamkan dan dibolehkan perempuan-perempuan untuk dinikahi, dan kemudian apa kemudian yang menjadi larangan-larangan seorang perempuan sekaligus juga hak-haknya. Lalu di sini dijelaskan ayat ke-26 dari surah An-Nisa ini bahwa tujuan itu semua yuridullah, Allah menghendaki. Yuridu menghendaki, Allahu siapa Allah, liyubayyina lakum untuk menjelaskan, menerangkan lakum kepada kamu sekalian. Wa yahdiyakum dan menunjukkan kepada kamu sekalian sunanalladzina min qablikum, jalan-jalan atau kehidupan orang-orang sebelum kamu sekalian. Orang-orang umat terdahulu sebelum datangnya umat Islam yang dibimbing dan diajari oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yatuba, dan dia Allah Ta'ala menerima taubat alaikum atas diri kamu sekalian. Wallahu alimun hakim. Allah Ta'ala adalah Maha dan yang mengetahui dan bijaksana. Ini sebenarnya ayat masuk kemarin. Semua itu dimaksudkan oleh Allah sebagai upaya memberikan penjelasan, sekaligus memberikan petunjuk kamu sekalian, terutamanya kepada peristiwa-peristiwa umat terdahulu yang itu juga telah dibimbing dan diutus di tengah-tengahnya Rasul atau Nabi-Nabi Allah. Wallahu, dan Allah Ta'ala yuridu an yatuba alaikum, menghendaki untuk menerima taubat dari dirimu sekalian. Jadi pada dasarnya Allah Ta'ala itu sangat kasih, sangat sayang, dan sangat terbuka kepada setiap hambanya untuk menerima taubat. Wa yuridul ladzina yattabi'una asy-syahawati an tamilu mailan 'azima. Dan sementara orang-orang kadang-kadang mengikuti keinginan serta kehendaknya agar kamu berpaling sejauh-jauhnya dari Allah atau dari kebenaran. Jadi Allah menghendaki kebaikan untuk dirimu, sementara diri kamu sendiri dan orang-orang kadang-kadang ingin menjerumuskan kepada dirinya mereka sendiri. Ini diingatkan oleh Allah, jangan begitu. Kalaulah kau dosa, kalau kemudian melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan, kembali segeralah kepada Allah dan bertaubat, beristighfar kepada-Nya. Dilanjutkan, yuridullahu, Allah menghendaki, an yukhaffifa ankum, untuk memberikan keringanan-keringanan kepada sekalian. Allah itu pada hakikatnya memberikan keringanan kepada hamba-hambanya. Wa khuliqal insanu, dan diciptakanlah manusia ini dhaifan, dengan lemah,
manusia ini pada hakikatnya dicipta oleh Allah sebagai makhluk yang lemah di hadapan Allah. Lemah fisiknya, lemah kemampuannya, lemah segala sesuatunya kalau kemudian itu dibandingkan dengan tentu kuasa Allah Ta'ala. Karena itu jangan lalu ada manusia yang kemudian menyombongkan dirinya, menyombongkan apa yang dimilikinya, menyombongkan apalagi fisiknya. Sungguhnya itu kecil di hadapan Allah. Manusia hanya diberikan sesuatu yang sedikit oleh Allah Ta'ala. Nah, dari sini kemudian mengingatkan perintah Allah Ta'ala terhadap apa kewajiban kita semua, terutama terkait dengan hak suami dan istri, termasuk dalam hal menjaga kehormatan, harga diri, dan menjaga harta kekayaan di antara mereka berdua. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang, amanu yang beriman ini. La ta'kulu amwalakum. Janganlah kamu saling memakan harta bainakum di antara kamu sekalian bil batili dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak benar. Meskipun suami istri bisa jadi itu. Hartanya suami yang sudah diberikan kepada istri, apalagi berupa mahar, tidak boleh kemudian diminta lagi, tidak boleh kemudian diambil lagi, tidak boleh dimakan oleh suaminya tanpa izin sang istrinya. Itu menyindir, termasuk tentu kaitannya juga hal yang demikian. Beda halnya harta suami ini. Kalau harta suami itu memang ada kewajiban kepada istri. Maka kalau kewajibannya tidak dikasih, itu istri bisa ngambil tanpa ada izinnya suami. Nah, itu memang begitu. Maka dalam Islam kewajiban memberi nafkah itu kepada suami, sementara istri kewajibannya adalah menjaga diri, menjaga harta sang suami. Maka tidak boleh makan makan harta itu dengan cara batil. Illa antakuna tijarotan, kecuali hal itu dilakukan dengan cara perdagangan antara minkum, dari yang berlaku atas dasar suka sama suka atau kerelaan. Jadi ini penting ya sekalian. Pada dasarnya harta itu dihormati oleh syariat Islam sebagai hak milik masing-masing. Dan jangan kemudian kita mengambil harta milik orang lain dengan cara yang batil. Tentu kecuali dengan proses yang benar. Di antaranya apa? Melalui perdagangan, melalui transaksi yang sah, melalui akad jual beli, dan seterusnya. Maka di sini teruskan, wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kamu membunuh diri seseorang. Membunuh dalam konteks ini membunuh sesungguhnya, maupun juga membunuh dalam pengertian mengganggu, membatasi, menghancurkan harta yang orang lain. Itu termasuk membunuh orang juga dalam konteks mengganggu dan menghalangi akan hak miliknya. Innallaha kana bikum rahima, sungguhnya Allah zat penyayang kepada kamu sekalian. Diingatkan oleh Allah di sini, wa man yaf'al dzalika. Wa man, dan barang siapa yaf'al berbuat dzalika yang demikian, udwanan dengan cara melanggar hukum, wa zulman dan cara-cara yang zalim, fasaufa nuslihi nara, maka akan kami masukkan ia ke dalam api neraka, wal iyadu billah. Wa kana dzalika, dan yang demikian itu, 'alallahi, bagi Allah Ta'ala, yasiran, sesuatu yang mudah sekali. Demikian itu bagi Allah tidak ada yang susah. Makanya diingatkan kepada kita manusia, engkau itu kecil, engkau itu lemah, engkau itu butuh sekali kepada pertolongan dan kemahabesaran Allah. Enggak usah pakai neko-neko lah, enggak usah macam-macam. Udah jalan aja yang sesuai syariat Allah, kira-kira gitu. Kalau ada salah khilaf, kembalilah kepada Allah, bertaubatlah, mohon ampun, dan seterusnya. Jadi jamaah sekalian, ayat yang kita baca ini pada intinya menegaskan beberapa poinnya. Tadi tujuan Allah memberikan syariat adalah kemudahan bagi umat manusia menata kehidupannya. Yang kedua, jangan ada kemudian di antara kita memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dan kemudian tidak boleh melakukan
pembunuhan satu dengan yang lain, perusakan satu dengan yang lain, maka janji Allah atau ancaman Allah, siapapun yang melakukan itu dengan cara-cara yang zolim, cara-cara yang tidak benar, maka ia akan dimasukkan ke nerakanya Allah. Dan itu bagi Allah sangat mudah. Demikian jemaah sekalian, dan selanjutnya setelah kita mengetahui tarjamah sekaligus sedikit banyak pesan-pesan dari tafsir ayat ini, maka kita lanjut dengan prakteknya. Saya mengawali dengan terjemah supaya apa? Kalau kita baca itu setidaknya mungkin bisa menghayati gitu. Atau baca dulu baru dijelasin. Yang enak mana ya? Praktek dulu baru dijelasin, apa dijelasin dulu baru praktek? Sebaiknya memang dijelasin dulu supaya bacanya itu rada nyambung gitu. Ya meskipun tidak semuanya, saya cukup dengan pesan-pesan utamanya itu sudah luar biasa. Idgham nomor 40 ya, Bapak Ibu masih diikuti. Menurut bahasa berarti memasukkan, itu idgham. Sedangkan menurut istilah, idgham adalah memasukkan huruf nun sukun ke dalam huruf yang berharakat sehingga menjadi satu huruf bertasydid. Dan yang demikian apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham yang berjumlah 6, yaitu ya, ro, mim, lam, wawu, nun yang terkumpul dalam kalimat yar malun. Kalau kita mau gampangnya mengingatkan berarti mengingat yar malun. Ya, ro, mim, lam, wawu, nun. Ini disebut dengan huruf idgham. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, idgham itu artinya memasukkan. Apa yang dimasukkan dan ke mana dia masuk? Yang dimasukkan adalah huruf nun sukun atau tanwin dimasukkan kepada huruf setelahnya yang disebut dengan huruf idgham, di mana jumlahnya ada 6. Maka setiap nanti ada tanwin atau sukun mati bertemu dengan salah satu huruf 6 ini, mesti nunnya atau tanwinnya menyatu dengan huruf setelahnya. Menyatu inilah proses memasukkan huruf huruf nun sukun atau tanwin kepada huruf idgham. Ingat oleh kita, idgham berarti apa tadi? Memasukkan huruf nun sukun atau tanwin kepada salah satu huruf idgham yang jumlahnya ada berapa? 6, yaitu ya, ro, mim, lam, wawu, dan nun. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian, proses memasukkan nun sukun atau tanwin itu dalam huruf idgham yang jumlahnya ini ada 6, itu terbagi nanti ada 2 cara. Yang pertama ini kita masuk dulu pada cara pertama, yaitu idgham bi gunnah. Idgham memasukkan hurufnya bi gunnah dengan cara mendengung atau cara sengau di sini. Di sini diartikan bi gunnah artinya dengan suara sengau. Sengau itu dengungan, mendengung. Itu mendengung itu apa sih? Ya mendengung, sengau masuk pada hidung. Idgham bi gunnah yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf gunnah, yaitu ya, wawu, mim, dan nun yang terkumpul dalam kalimat yu'min. Jadi menjadi 4 huruf ya. Yu'min atau biasanya yanmu sama-sama bolehnya. Jadi kalau ditanya huruf idgham itu jumlah totalnya 6. Tapi kalau idgham bi gunnah berarti 4. 4 berada pada kalimat yu'min. Ya, mim, nun. Bisa difahami, ini idgham bi gunnahnya hanya 4. Nanti idgham bila gunnah berarti 2. 4 tambah 2, 6.
jumlah totalnya memang ada 6. Sekali lagi yang idgham bi gunnah jumlahnya ada 4. Inilah yang disebut dengan idgham bi gunnah. Jemaah sekalian sampai di sini dulu teorinya. Nanti prakteknya insya Allah minggu depan. Bagaimana praktek membaca idgham bi gunnah tatkala nun mati atau tanwin bertemu dengan ya misalnya. Bagaimana nun sukun dan atau tanwin bertemu dengan wawu. Itu kan ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan mim. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan nun. Bagaimana cara membacanya? Ini insya Allah akan kita praktekkan minggu depan. Bisa dipahami Bapak Ibu sekarang? Yang penting tergambar oleh kita definisi idgham. Lalu kemudian idgham terbagi menjadi 2. Idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah hurufnya ada 4. Sementara idgham secara keseluruhan ada 6. Yang baru kita pelajari idgham bi gunnah. Di mana hurufnya 4 tergabung dalam kata yu'min. Ya, mim, nun, wawu. Atau ada dulu yanmu. Ya, nun, mim, wawu. Sama saja. Demikian jemaah sekalian. Supaya diingat dulu teorinya, prakteknya insya Allah minggu yang akan datang. Bagaimana kita membaca idgham bi gunnah dengan benar. Semoga Allah Ta'ala meridhai, memudahkan, membimbing kita semua. Dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.